aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur dalam kesempatan yang indah ini kami boleh kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yang mana kami boleh bersama-sama mendengar kembali firman-Mu, menggali kembali firman-Mu, supaya setiap kami mendapatkan perintah-perintah-Mu, wahyu-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong melalui Roh Kudus, menuntun dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita kembali boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sekalipun dengan situasi yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kita bisa beribadah bersama, kita berkumpul, ya, tetapi situasi saat ini kita harus ibadah dari rumah masing-masing, dan kita ibadah bersama-sama secara online. Tapi itu bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak semangat. Amin. Kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Terlebih pada saat ini kita bersama-sama akan belajar akan firman-Nya. Oleh sebab itu, mari saya ajak untuk kita sungguh-sungguh fokus dan kita menggali firman-Nya. Baik, saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian,
kita membuka di dalam Injil Lukas pasal 24, di mana kita akan membaca tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan setelah perikop ini, maka perikop selanjutnya adalah kenaikan Yesus. Jadi ini adalah pertemuan terakhir dengan murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Injil Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, maka ada satu rangkaian sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Sebagaimana kisah yang kita baca tadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, dan murid-muridnya terkejut dan takut karena menyangka itu hantu. Ya, tetapi Yesus menegaskan ini adalah Dia, bukan hantu. Dan di tengah-tengah percakapan itu, Yesus mengatakan, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Tadi saya sudah katakan bahwa
ada satu rangkaian. Sebelum Yesus naik, maka Yesus harus lahir. Yesus harus mati disalib. Yesus harus dikuburkan. Dan Yesus dibangkitkan dari orang mati. Dan semua sudah dinubuatkan ya, ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang saya kasih, bahwa semua yang dinubuatkan oleh Nabi-Nabi terjadi. Ketika Nabi Mika menubuatkan bahwa akan ada seorang yang lahir di kota kecil di Bethlehem, dia yang akan memerintah dan menjadi juru selamat, sudah dinubuatkan ya, kelahiran Yesus. Makanya ada sebuah lagu tentang itu, dan nanti kita akan dengarkan tentang lagu itu. Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengar lagu tentang kelahiran Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Maka bukan cuma kelahirannya yang dinubuatkan, tetapi juga kesengsaraannya ketika dia harus mati di salib. Nabi Yesaya, dia sudah menubuatkan bagaimana Yesus harus mati, dia harus disalib, dia ditikam, dia disiksa, bahkan dia menanggung beban derita yang begitu berat. Nah, di dalam Yesaya pasal 53, di mana Nabi Yesaya melukiskan begitu buruk mukanya karena terlalu banyak yang menyiksa, memukulnya sampai mukanya tidak berbentuk lagi. Nah, Bapak Ibu, benarlah apa yang dikatakan Yesus tadi, bahwa semua harus digenapi. Ada lagu yang bagus tentang penyaliban Yesus ini, bagaimana dia lebih memilih untuk disalib. Mari kita dengarkan bersama-sama. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan, yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua
tawan kematiannya, dia memilih disalib, dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya, dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, dia Raja, dia memilih disalib. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, atas kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar dua lagu yang sudah dinyanyikan tentang penyalibannya dan kematiannya, maka ada rangkaian berikutnya, yaitu Yesus yang dikuburkan. Karena dia memang mati, dikubur, tetapi dia kemudian dibangkitkan. Dan itu semua adalah harus terjadi seperti nubuat di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa di dalam Mazmur 16 dikatakan bahwa maut kematian tidak menguasai lagi. Ya, Yesus dibangkitkan. Dia tidak mati, dia hidup. Jadi itulah rangkaian bagaimana harus digenapkan. Yesus lahir, Yesus disalib, dia mati, dia dikubur, dia dibangkitkan, dan kemudian dia naik ke surga. Kita dengar lagu tentang bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Savior of the world was fallen.
Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan kembali untuk kita membaca dari Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini pun akan terjadi dalam setiap hidup kita anak-anak Tuhan, bahwa seringkali pikiran tertutup sehingga tidak mengerti tentang kitab suci. Sebagaimana murid-murid yang lalu, yang Yesus katakan ini harus digenapi seperti yang ada tertulis, sampai akhirnya Yesus membuka pikiran mereka. Nah Bapak Ibu, ada pesan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada gerejanya, kepada kita, murid-muridnya. Di dalam ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Inilah yang saya maksudkan, pesan yang begitu penting. Biarlah kita tidak hanya sekedar merayakan kenaikan Tuhan Yesus tanpa makna apa-apa, tetapi dengan kita membaca firman, maka kita tahu ada pesan. Yesus mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Di mahkota kebenaran, di mahkota keadilan, darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah pesan sebelum Yesus naik ke surga, bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kenapa ini menjadi begitu penting? Kenapa ini menjadi begitu sentral? Bahwa pengampunan dosa, pertobatan, ya, harus disampaikan kepada segala bangsa. Karena inilah kerinduan hati Tuhan, yaitu agar banyak orang diselamatkan. Manusia yang jatuh di dalam dosa, dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Penebusan hanya terjadi ketika Yesus menggantikan
memikul semua dosa itu di atas kayu salib. Dan inilah berita yang paling ditunggu-tunggu, berita yang begitu luar biasa, yaitu pertobatan dan pengampunan dosa. Dengan bertobat dan menerima pengampunan, hidup manusia dipulihkan kembali. Ya, dengan bertobat dan menerima pengampunan dosa, manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Diselamatkan, ya, ditebus, diampuni segala dosa dan pelanggarannya. Nah, ini pesan yang luar biasa yang Tuhan mau kita nangkep. Mungkin kita sudah lama menjadi anggota sebuah gereja, tetapi marilah kita ngerti, ketika Yesus naik ke surga, dia pesan ini, ya, bahwa dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan ayat 48 di situ dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi siapa yang harus menyampaikan? Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berita ini harus disampaikan. Berita apa? Berita tentang pertobatan di dalam namanya, pengampunan dosa di dalam namanya, yaitu nama Yesus, harus disampaikan. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, di dalam ayat 49, di situ dikatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa saat dia naik, dia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa, yang tidak lain adalah Roh Kudus, ya, yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, itulah Bapak Ibu yang rindu saya bagikan, bahwa di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita responi pesan Tuhan Yesus agar kita memberitakan pertobatan di dalam namanya, pengampunan dosa di dalam namanya, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus. Roh itu yang akan menuntun kita, melengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Dan biarlah kita berkata, melalui kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus mengutus kita menjadi pemberita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Taruhlah roh yang dalam melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan,
taruhlah roh yang rela melayani dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku